Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Kim Cerit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah yang sangat menarik. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena ada pesan moral yang dapat kita ambil di akhir cerita. Namun, sebelum video ini dilanjut saya mohon luangkan waktunya sejenak untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan kaya raya. Baiklah kita mulai ceritanya. Endang Arum adalah sebuah desa kecil yang terletak di daerah Lampung Tengah, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, perkebunan kopi, dan hutan lebat yang menjulang di kaki bukit. Desa ini tampak sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Warga desa hidup dengan tenang, bercocok tanam dan bertani sebagai mata pencaharian utama. Mereka menjunjung tinggi nilai kebersamaan, saling membantu dalam setiap pekerjaan, dan menjaga adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Radito, seorang pemuda berusia 25 tahun, tumbuh besar di desa ini. Dia dikenal sebagai pemuda yang selalu memiliki semangat untuk maju, meskipun banyak orang di desanya merasa bahwa hidup sederhana sudah cukup. Sejak kecil, Radito memiliki mimpi besar untuk mengubah nasib desanya. Ia seringkali terlihat duduk di tepi sungai, memandangi jauh ke depan, membayangkan kehidupan yang lebih makmur untuk Endang Arum. Namun, impian besar ini tidaklah mudah dicapai, karena kebanyakan penduduk desa lebih suka mempertahankan pola hidup yang sudah mereka jalani turun-temurun. Radito tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah sederhana. Ayahnya, Pak Darmawan, adalah seorang petani yang sudah tua, sedangkan ibunya, Bu Sari, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Mereka tidak terlalu ambisius dan selalu puas dengan apa yang mereka miliki. Namun, Radito berbeda. Ia selalu merasa bahwa desanya memiliki potensi yang lebih besar, yang belum ditemukan oleh orang-orang sekitar. Satu-satunya hal yang kita butuhkan adalah kesempatan. Ayah, ujar Radito suatu sore kepada Pak Darmawan, saat mereka bekerja di ladang bersama. Pak Darmawan hanya tersenyum. Radito, kamu terlalu banyak bermimpi. Hidup itu sederhana. Cukup tanam padi, ambil ikan dari sungai, dan kita bisa hidup bahagia. Radito tahu bahwa ayahnya berbicara dari pengalaman hidup, tetapi dalam hati ia tetap merasa ada yang lebih. Desa ini, dengan segala keindahan alamnya, memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ia pun bertekad untuk menemukan jalan keluar dari kehidupan yang begitu sederhana ini. Di sisi lain, Irfan, sahabat terbaik Radito, adalah sosok yang lebih realistis. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Irfan adalah anak seorang kepala desa yang bijaksana, tetapi sangat memegang teguh tradisi dan kepercayaan yang telah lama ada. Meskipun tidak terlalu berambisi seperti Radito, Irfan selalu memberikan dukungan kepada sahabatnya dalam setiap langkah besar yang diambil Radito. Sebaiknya kamu tidak terlalu berharap banyak, Radito, kata Irfan pada suatu kesempatan. Desa ini sudah cukup dengan kehidupan yang sederhana. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang kecil. Radito hanya tersenyum mendengar nasihat sahabatnya. Tapi Irfan, kamu tahu kan, di luar sana banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada dunia yang lebih besar, dan aku yakin Endang Arum bisa menjadi bagian dari dunia itu. Pada suatu pagi, saat Radito sedang menjelajahi hutan yang terletak di pinggiran desa, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah hutan yang lebat, ia menemukan sebuah batu besar yang terukir dengan simbol-simbol kuno. Radito tidak tahu persis apa arti simbol-simbol itu, tetapi sesuatu dalam dirinya merasa bahwa ini adalah petunjuk tentang masa depan. Dia segera mengajak Irfan untuk melihat temuan tersebut. Apakah kamu melihat ini, Irfan? Radito bertanya dengan penuh semangat. Irfan mengamati dengan seksama. Ini seperti simbol kerajaan kuno, Radito. Seperti yang aku dengar dari cerita-cerita orang tua di desa, ada kerajaan yang pernah ada di sini, namun kemudian menghilang tanpa jejak. Radito memandang Irfan dengan mata berbinar. Apa jika ini adalah petunjuk untuk menemukan kembali kerajaan yang hilang itu? Mungkin ini bisa menjadi awal bagi perubahan besar bagi desa kita. Irfan mengerutkan dahi, tidak begitu yakin dengan ide Radito. Radito, kita hanya penduduk desa biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan kerajaan yang hilang? Kita harus realistis. Namun, Radito tidak bisa menahan semangatnya. Baginya,
Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia mulai menyelidiki lebih jauh tentang sejarah kerajaan yang pernah ada di sekitar desa mereka. Ia mengunjungi perpustakaan kecil yang ada di desa dan berbicara dengan para orang tua yang masih ingat cerita-cerita tentang masa lalu. Dari sana, Radito mengetahui bahwa pada zaman dahulu, di wilayah ini pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang menguasai seluruh wilayah Lampung Tengah. Namun, kerajaan itu hancur akibat perang besar dan tak ada yang tahu apa yang terjadi dengan peninggalannya. Petunjuk yang ditemukan Radito di hutan itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah kehidupan mereka. Radito merasa yakin bahwa Endang Arum memiliki potensi yang lebih dari sekadar desa sederhana. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali kejayaan yang hilang, sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya, baik bagi Radito, Irfan, dan seluruh desa Endang Arum. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah. Radito dan Irfan akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun ancaman dari luar yang tidak terduga. Tetapi satu hal yang pasti, semangat Radito untuk membawa perubahan dan mimpi besar yang ia pegang erat akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi segala halangan yang ada. Pagi itu, Radito dan Irfan kembali ke hutan di sekitar Endang Arum. Seminggu setelah penemuan simbol misterius di batu besar, Radito semakin yakin bahwa itu bukanlah kebetulan belaka. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk ditemukan. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan, setapak yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Suasana hutan terasa berbeda hari itu. Angin berdesir lebih keras dari biasanya, dan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah daun tampak seolah membentuk jalan menuju takdir. Radito, aku tidak tahu apa yang kita cari sebenarnya, ujar Irfan dengan nada khawatir, meskipun dia tetap mengikuti langkah sahabatnya. Kita mungkin saja sedang bermain-main dengan hal yang lebih besar dari kita. Radito tidak peduli dengan kekhawatiran Irfan. Baginya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Irfan, kadang kita harus berani mengambil langkah pertama untuk menemukan sesuatu yang besar. Kita tidak tahu apa yang akan kita temui di sini, tapi aku merasa ini adalah petunjuk yang kita butuhkan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai pada sebuah lembah yang dalam, di mana hutan semakin lebat dan semak belukar tampak lebih rapat. Di tengah lembah itu, Radito melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah bangunan tua yang tertutup semak belukar dan akar pohon. Bangunan itu tampak seperti sebuah reruntuhan, namun masih ada bagian-bagian yang terlihat kokoh, seolah menantang waktu. Radito mendekati reruntuhan itu dengan hati-hati. Matanya menyelidik setiap sudut, mencoba membaca setiap detail yang ada. Ini seperti istana kuno, gumam Radito, suaranya bergetar. Aku yakin ini adalah bagian dari kerajaan yang pernah ada di sini. Irfan, yang semula ragu, kini mulai merasa terpesona dengan penemuan itu. Tapi bagaimana bisa bangunan sebesar ini tersembunyi begitu lama di hutan ini? Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di dalamnya? Radito mengangguk. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencobanya. Kita harus masuk dan mencari tahu. Mereka mulai membersihkan semak-semak yang menutupi pintu masuk. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membuka jalan dan masuk ke dalam reruntuhan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah aula besar dengan dinding yang masih berdiri kokoh, meski sebagian besar atapnya telah runtuh. Di dinding-dinding aula itu, ada ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan pemandangan yang sangat asing bagi mereka. Tetapi Radito bisa merasakan adanya kedalaman sejarah yang terkandung di dalamnya. Ini pasti lebih dari sekadar bangunan biasa, kata Radito dengan suara berbisik. Ini adalah pusat kerajaan. Lihat ukiran-ukiran ini. Mereka menggambarkan para raja dan prajurit yang berperang. Irfan berjalan ke salah satu sudut ruangan dan menemukan sebuah meja batu yang tampaknya telah lama tidak tersentuh. Di atas meja itu ada sebuah gulungan tua yang terbungkus dengan kain. Irfan memegangnya dengan hati-hati dan membuka gulungan itu. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang sudah pudar, namun beberapa kata masih bisa terbaca. Radito berusaha mengartikan tulisan itu, dan setelah beberapa saat, ia bisa memahami sebagian besar maknanya. Tulisan ini sepertinya berbicara tentang kerajaan yang dulu pernah ada di sini, ujar Radito dengan penuh semangat. Ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa kerajaan ini akan kembali bangkit suatu hari nanti, jika seseorang yang benar-benar memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat menemukannya. Irfan menatap Radito dengan wajah penuh keraguan.
Apakah kamu yakin itu berarti kita yang dimaksud dalam ramalan itu? Kita hanya dua orang biasa, Radito. Kita bukanlah raja atau pahlawan. Radito memandang sahabatnya dengan penuh keyakinan. Kita mungkin bukan raja, Irfan, tetapi kita memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Ini adalah petunjuk yang telah lama hilang, dan aku percaya, ini adalah tugas kita untuk mengembalikan kerajaan yang hilang ini. Namun, penemuan mereka tidak berhenti di situ. Ketika mereka melangkah lebih dalam ke dalam reruntuhan, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang sebelumnya tidak terlihat. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah benda besar yang tertutup kain tebal. Radito membuka kain itu dengan hati-hati dan menemukan sebuah mahkota yang terbuat dari logam mulia dan batu-batu berharga. Mahkota itu tampak seperti peninggalan dari zaman kerajaan yang sangat kuat, dengan ukiran simbol kerajaan yang sangat mirip dengan yang mereka temukan di batu besar. Radito mengangkat mahkota itu, dan seketika dia merasakan sebuah kekuatan yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Irfan, yang melihat kejadian itu, merasa khawatir. Radito, hati-hati. Itu bisa saja bahaya. Radito menatap mahkota itu dengan tatapan penuh teka-teki. Aku tidak tahu mengapa, Irfan, tapi aku merasa seolah mahkota ini memilihku. Seolah-olah aku sudah ditakdirkan untuk menemukan dan mengembalikan kerajaan ini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Radito dan Irfan saling berpandangan, dan dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sana. Suara itu semakin dekat, dan tiba-tiba muncul sosok seorang pria misterius yang mengenakan jubah hitam. Pria itu memandang Radito dan Irfan dengan tatapan tajam. Kalian berdua, apa yang kalian cari di sini? Ujar pria itu dengan suara serak. Radito dan Irfan terkejut. Mereka belum pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya. Kami hanya mencari sejarah, jawab Radito dengan suara yang bergetar. Apa kamu tahu tentang kerajaan ini? Pria itu tertawa pelan, namun ada sesuatu yang janggal dalam tawa itu. Sejarah? Tentu saja, tapi bukan sejarah yang kalian inginkan. Ada kekuatan yang lebih besar di balik kerajaan ini. Dan jika kalian tidak berhati-hati, kalian akan terjerumus ke dalam perangkap yang sudah disiapkan untuk kalian. Radito dan Irfan terdiam. Apa yang baru saja mereka temukan ternyata bukan hanya sebuah kerajaan yang hilang, tetapi juga sebuah misteri yang lebih dalam, dengan bahaya yang mengintai di setiap sudutnya. Mereka harus memutuskan apakah mereka siap menghadapi ancaman yang akan datang, ataukah mereka akan mundur dari jalan yang telah mereka pilih pagi itu. Udara terasa berat dengan ketegangan yang menghinggapi Radito dan Irfan. Setelah pertemuan yang mengejutkan dengan pria misterius di reruntuhan kerajaan, keduanya merasa bahwa mereka baru saja memasuki sebuah dunia yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Pria itu, yang mengaku tahu tentang kerajaan yang hilang, memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan pencarian mereka. Namun, Radito tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa bahwa takdirnya terhubung dengan kerajaan ini, dan bahwa ia memiliki peran penting dalam mengembalikannya ke kejayaannya semula. Di malam hari, Radito dan Irfan berkumpul di rumah Radito untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka duduk di depan api unggun yang menyala redup, membicarakan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Irfan yang biasanya penuh pertimbangan, kini mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Radito, kita harus lebih hati-hati. Pria itu jelas tahu banyak hal. Jika dia benar-benar bagian dari sesuatu yang lebih besar, kita bisa saja berada dalam bahaya. Kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya, kata Irfan dengan suara rendah. Radito menatap sahabatnya dengan tatapan penuh tekad. Aku tahu ini tidak akan mudah, Irfan. Tapi, kita sudah menemukan sesuatu yang besar. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku yakin, Endang Arum punya potensi yang lebih dari sekadar desa biasa. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan desa kita. Tentang kesempatan untuk merubah nasib kita. Irfan menghela napas panjang, tetapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, aku akan mendukungmu, Radito. Tapi kita perlu membuat rencana yang matang. Radito mengeluarkan gulungan tua yang mereka temukan di dalam reruntuhan. Menurut tulisan ini, kerajaan yang hilang ini pernah menguasai wilayah yang sangat luas. Namun, setelah peristiwa besar yang mengguncang kerajaan, mereka menghilang begitu saja. Banyak yang percaya kerajaan ini musnah,
Tetapi aku yakin bahwa kerajaan ini hanya tertidur dalam waktu yang sangat lama. Semua yang kita temui di dalam reruntuhan itu, simbol, mahkota, dan tulisan, memberikan petunjuk yang jelas bahwa kerajaan ini bisa dibangkitkan kembali. Irfan melihat gulungan itu dengan seksama, lalu beralih ke wajah Radito. Tapi bagaimana kita bisa membangkitkan kerajaan yang sudah lama hilang? Apakah kita bisa menghadapinya? Kita bahkan tidak tahu siapa yang masih mengawasi tempat ini. Radito menatap keluar jendela, memandang ke arah desa yang sudah dikenalinya sepanjang hidup. Ia bisa melihat para petani bekerja di ladang mereka, para nelayan yang membawa ikan dari sungai, dan anak-anak yang bermain riang. Desa ini, dengan segala kesederhanaannya, memiliki potensi yang luar biasa, namun belum pernah merasa adanya perubahan besar. Ini bukan hanya tentang kerajaan, Irfan, kata Radito dengan suara yang penuh keyakinan. Ini tentang memberi kesempatan kepada orang-orang kita untuk hidup lebih baik, untuk melihat masa depan yang cerah. Aku tidak akan mundur dari ini. Keesokan harinya, Radito memutuskan untuk memulai langkah pertama, merekrut orang-orang dari desa untuk membantunya. Ia mengunjungi beberapa keluarga petani dan nelayan, menawarkan ide tentang membangun kembali kejayaan kerajaan yang pernah ada. Banyak yang merasa terkejut dan ragu, tetapi sedikit demi sedikit, mereka mulai percaya pada impian Radito. Di antara mereka yang bergabung adalah Pak Jaya, seorang petani tua yang sangat dihormati di desa. Pak Jaya sudah lama menyadari bahwa Endang Arum memiliki potensi untuk lebih berkembang, namun ia tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Ketika Radito mengajaknya untuk bergabung, Pak Jaya setuju dengan penuh semangat. "Kamu punya visi yang besar, Radito," kata Pak Jaya dengan mata yang berbinar. "Kami siap membantu. Jika kerajaan yang hilang ini bisa membawa perubahan, maka kami akan ikut bersamamu." Setelah beberapa hari, Radito dan Irfan mulai membangun sebuah kelompok kecil dari para petani dan nelayan yang siap untuk dilatih. Mereka mengumpulkan bahan makanan, peralatan, dan mulai merencanakan bagaimana mereka bisa mengubah desa menjadi lebih maju. Namun, tidak semua orang setuju dengan langkah Radito. Beberapa penduduk desa merasa bahwa ide tersebut terlalu berisiko dan hanya akan membawa bencana. Salah satunya adalah Pak Darmawan, ayah Radito. Ia merasa bahwa putranya terlalu terbawa oleh mimpi besar yang bisa saja menghancurkan desa mereka. "Radito, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," ujar Pak Darmawan suatu sore, saat ia duduk bersama putranya di rumah mereka. "Endang Arum sudah cukup damai tanpa semua keributan ini. Mengapa kamu harus membawa masalah besar ke sini? Kerajaan itu sudah lama hilang. Tidak ada gunanya menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati." Radito menatap ayahnya dengan penuh pengertian, tetapi tekadnya tidak goyah. "Ayah, aku tahu apa yang saya lakukan. Ini bukan hanya untuk aku, tapi untuk masa depan desa kita. Aku percaya kita bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik." Pak Darmawan menunduk, terlihat khawatir. "Radito, terkadang yang terbaik adalah hidup sederhana. Jangan biarkan ambisimu menghancurkan apa yang kita miliki." Namun, meskipun mendapatkan penolakan dari ayahnya, Radito tetap melanjutkan misinya. Ia mengumpulkan lebih banyak orang, dan mulai melatih mereka dalam berbagai keterampilan, baik dalam bertani yang lebih efisien, pertahanan diri, hingga ilmu kepemimpinan. Ia tahu bahwa untuk mengembalikan kejayaan kerajaan, mereka harus lebih dari sekadar petani dan nelayan. Mereka harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada suatu malam yang tenang, saat Radito sedang mengadakan pertemuan dengan para pendukungnya, mereka kembali mendapat ancaman. Sekelompok orang yang tak dikenal mulai mengintimidasi desa mereka. Mereka adalah kelompok perampok yang sudah lama mengincar wilayah Endang Arum. Mereka ingin menguasai wilayah yang kaya ini untuk keuntungan pribadi mereka. Kelompok perampok ini datang dengan jumlah yang lebih besar dan senjata yang lebih modern. Mereka mulai mengancam para penduduk desa dan meminta agar mereka menyerahkan kekayaan yang ada. Radito tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Ia harus memimpin orang-orang yang telah ia latih untuk melawan ancaman ini. "Ini adalah ujian pertama kita," kata Radito kepada Irfan, saat mereka berdiri di depan kelompok kecil prajurit desa yang telah mereka latih. "Jika kita bisa mengalahkan ancaman ini, maka kita akan membuktikan bahwa kita siap untuk menghadapi lebih banyak lagi." Di malam yang gelap itu,
Pertempuran pertama untuk mengembalikan kejayaan kerajaan dimulai. Radito dan Irfan memimpin kelompok mereka dengan semangat dan keberanian, menghadapi perampok yang lebih berpengalaman. Pertempuran itu tidak mudah, namun dengan semangat persatuan dan tekad untuk melindungi desa, mereka akhirnya berhasil mengusir para perampok. Kemenangan pertama ini memberi harapan bagi Radito dan penduduk desa. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dan melawan ancaman yang lebih besar. Namun, mereka juga menyadari bahwa ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang akan mengubah Endang Arum dan kerajaan yang hilang menjadi kenyataan. Setelah pertempuran melawan kelompok perampok, Radito dan penduduk Endang Arum merasakan kemenangan yang manis, tetapi juga disadari bahwa mereka telah memasuki medan perang yang lebih luas dan berbahaya. Meski mereka berhasil mempertahankan desa mereka, ketegangan belum reda. Banyak pertanyaan yang muncul, terutama mengenai siapa yang sebenarnya mendalangi perampokan tersebut. Radito dan Irfan merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bergerak di balik ancaman ini. Malam itu, setelah pertempuran berakhir, Radito duduk di dekat api unggun bersama Irfan dan beberapa anggota kelompok yang baru saja dilatih. Mereka merayakan kemenangan mereka, tetapi juga merenungkan langkah selanjutnya. Kita tidak bisa terus-menerus bertahan seperti ini, kata Radito sambil menatap api yang menyala. Kita harus tahu siapa yang sebenarnya menginginkan desa ini. Dan aku rasa, ini bukan hanya tentang perampokan biasa. Irfan yang duduk di sampingnya mengangguk. Aku setuju. Kita telah mengalahkan mereka. Tapi siapa tahu jika mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Radito terdiam sejenak, berpikir keras. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita lihat. Irfan. Ini bukan sekadar perampok. Ada organisasi yang lebih terstruktur di balik ini. Mereka mungkin mengincar kerajaan yang hilang. Setelah beberapa hari berunding dengan para penduduk, Radito dan Irfan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai siapa yang berada di balik kelompok perampok itu. Mereka menyadari bahwa hanya dengan mengetahui musuh mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Mereka mulai dengan menyelidiki lebih jauh tentang sejarah kerajaan yang hilang. Radito kembali ke perpustakaan desa untuk membaca lebih banyak buku dan catatan kuno, sementara Irfan berkunjung ke para sesepuh desa untuk mencari tahu apakah ada cerita-cerita yang bisa memberi petunjuk tentang siapa yang mungkin mengincar kerajaan tersebut. Suatu hari, saat Radito sedang mempelajari gulungan kuno yang mereka temukan di reruntuhan, ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada bagian dalam tulisan itu yang menceritakan tentang sebuah organisasi rahasia yang dikenal dengan nama Keris Hitam. Organisasi ini dahulu merupakan bagian dari kerajaan yang hilang, namun setelah kerajaan hancur, mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara yang licik dan manipulatif. Mereka tidak hanya menginginkan kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga rahasia-rahasia kerajaan yang tersembunyi di dalam reruntuhan. Radito merasa bahwa Keris Hitam adalah ancaman yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka pasti tahu tentang kerajaan yang hilang, dan kemungkinan besar mereka sedang mencari artefak berharga, termasuk mahkota yang ditemukan oleh Radito. Jika mereka menemukan mahkota itu, mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, kata Radito dengan suara keras, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Dan jika mereka tahu tentang ramalan yang ada dalam gulungan itu, mereka akan mencoba menghidupkan kerajaan yang hilang untuk menguasai wilayah ini. Irfan yang baru saja kembali dari pertemuan dengan para sesepuh desa, mendengarkan dengan seksama. Jadi, kamu rasa Keris Hitam sudah mengetahui keberadaan kita dan kita sudah menarik perhatian mereka? Radito mengangguk. Aku yakin mereka sudah tahu. Mereka pasti sudah mengawasi kita sejak lama, dan pertempuran kemarin hanya merupakan langkah pertama mereka untuk mengintimidasi kita. Irfan menatap sahabatnya dengan serius. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Radito menatap keluar, ke arah bukit yang membentang luas, seolah mencari jawaban di sana. Kita harus menghadapi mereka. Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus menemukan mereka terlebih dahulu sebelum mereka menemukan kita. Mereka mulai merencanakan langkah mereka dengan hati-hati. Untuk menghadapi Keris Hitam, mereka membutuhkan lebih banyak informasi, lebih banyak sekutu, dan lebih banyak persiapan. Radito mengumpulkan kelompok terlatih mereka, serta beberapa pemuda yang memiliki keberanian untuk bertarung demi desa mereka.
Mereka mulai membangun pertahanan yang lebih baik dan menyusun rencana untuk mencari tahu di mana keris hitam beroperasi. Namun, dalam pencarian mereka mulai merasakan bahwa tidak semua orang di desa mendukung mereka. Beberapa penduduk yang lebih tua dan lebih tradisional mulai meragukan tindakan Radito. Mereka merasa bahwa perjuangan melawan kekuatan yang lebih besar adalah hal yang mustahil, dan bahkan dapat membawa malapetaka bagi mereka. Pada suatu malam, saat Radito sedang berbicara dengan Pak Jaya, seorang petani tua yang menjadi salah satu pendukung setianya, Pak Jaya berkata dengan suara berat, "Radito, kamu seorang pemimpin. Tapi hati-hati, anak muda. Kamu sudah memasuki dunia yang lebih besar, yang lebih gelap. Ada kekuatan yang tidak kita pahami, dan jika kita salah langkah, kita bisa kehilangan semuanya." Radito merasa berat hati mendengar peringatan Pak Jaya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. "Pak Jaya, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi kita sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Endang Arum dan kerajaan yang hilang adalah takdir kita. Aku tidak bisa biarkan ancaman ini menghancurkan semuanya." Pak Jaya hanya menghela napas dan mengangguk perlahan. "Semoga kamu benar, Radito. Semoga kamu bisa membawa kemenangan." Pada saat yang sama, Irfan juga mulai merasa bahwa mereka membutuhkan lebih banyak sekutu untuk melawan keris hitam. Mereka tidak bisa bertempur sendirian melawan organisasi yang sudah lama bersembunyi ini. Dengan bantuan Pak Jaya dan beberapa penduduk yang masih percaya pada perjuangan mereka, Radito dan Irfan memutuskan untuk mencari bantuan dari luar, dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar wilayah Lampung Tengah. Namun, sebelum mereka bisa merencanakan perjalanan mereka untuk mencari sekutu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seseorang yang mereka kenal, seorang pedagang bernama Pak Surya, datang ke desa dengan kabar mengejutkan. Ia mengatakan bahwa keris hitam telah mulai bergerak lebih agresif dan telah mengirimkan utusan untuk menyerang desa mereka. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Pak Surya dengan wajah cemas. "Mereka sudah ada di luar desa. Mereka akan datang dalam waktu dekat." Radito merasakan kegelisahan yang mendalam. Saat itu, ia tahu bahwa pertempuran yang lebih besar sedang menanti mereka. Mereka harus segera bertindak, atau desa mereka akan jatuh ke tangan keris hitam. "Siapkan diri kalian, kita harus melawan mereka sekarang," ujar Radito dengan suara penuh tekad. "Kita tidak akan menyerah." Perang besar untuk mempertahankan kerajaan yang hilang dan Endang Arum pun dimulai. Keheningan malam itu sangat berbeda dari sebelumnya. Seluruh desa Endang Arum dipenuhi dengan ketegangan, dan meskipun udara terasa dingin, hati setiap orang di sana terasa panas dengan rasa khawatir dan semangat yang menggebu. Radito berdiri di depan gerbang desa, matanya menatap ke arah hutan gelap di kejauhan, tempat yang mereka yakini menjadi tempat persembunyian keris hitam. Mereka tahu bahwa pertempuran besar sudah dekat, dan mereka harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. "Irfan, ini adalah saat kita menentukan nasib kita," kata Radito dengan suara tegas, meskipun ada kegelisahan di matanya. "Apa yang terjadi malam ini akan mengubah segalanya, baik itu untuk kita, ataupun untuk kerajaan yang hilang ini." Irfan berdiri di samping Radito, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tahu, Radito. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapinya. Kita tidak sendirian. Ada seluruh desa yang mendukung kita." Radito mengangguk, merasakan semangat yang terpatri di hati setiap orang yang telah bergabung dengan perjuangannya. Di sekitar mereka, para pemuda dan petani yang sudah dilatih berdiri tegak, siap melawan ancaman yang datang. Bahkan para sesepuh desa yang awalnya ragu kini turut berdiri di belakang Radito, mendukungnya dengan doa dan harapan. Namun, saat mereka bersiap-siap, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Kelompok perampok yang mereka kalahkan beberapa minggu lalu kembali, kali ini dengan jumlah yang lebih besar dan lebih terorganisir. Di tengah mereka, berdiri sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Radito, pria misterius yang pertama kali memperingatkan mereka di reruntuhan. Wajahnya tampak lebih garang, dan tatapan matanya penuh dengan kebencian. "Radito, kau benar-benar menantang takdir," ujar pria itu dengan suara rendah dan menakutkan. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Keris hitam tidak bisa dihentikan dengan mudah. Kalian semua akan tunduk pada kami." Radito tidak gentar. Ia melangkah maju, menatap pria itu dengan tatapan penuh percaya diri. "Kami bukanlah orang yang mudah menyerah.
Kami akan bertahan, apapun yang terjadi. Jika kalian ingin kerajaan ini kembali, kalian harus menghadapinya bersama kami. Sebelum pria itu bisa merespon, Radito memberi isyarat kepada para prajurit desa untuk bersiap. Mereka semua memegang senjata sederhana, pedang, tombak, dan alat pertanian yang dimodifikasi untuk bertarung. Meskipun mereka tidak memiliki pengalaman seperti prajurit profesional, mereka memiliki semangat yang membara, dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi musuh yang datang. Pertempuran dimulai dengan cepat. Kelompok keris hitam menyerbu dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Radito dan Irfan memimpin barisan depan, sementara penduduk desa yang lain bertempur dengan gagah berani, meskipun mereka tahu mereka tidak sekuat musuh yang mereka hadapi. Namun, semangat yang mereka bawa jauh lebih kuat daripada ketakutan. Radito bertarung dengan penuh keberanian, mengalahkan setiap musuh yang datang mendekat. Di tengah-tengah pertempuran, ia melihat pria misterius itu, yang ternyata adalah salah satu pemimpin keris hitam, menghampirinya dengan pedang terhunus. "Kamu masih belum mengerti, Radito," pria itu berkata dengan senyum dingin. "Ini lebih dari sekadar pertempuran. Ini tentang kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan." Radito tidak ragu. "Aku tahu lebih baik dari itu. Kami bukan hanya melawan kalian, tapi juga sejarah yang telah lama terkubur. Kerajaan yang hilang ini akan kembali, dan kami akan memimpin dengan keadilan." Dengan itu, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Radito merasa kekuatan yang aneh mengalir dari mahkota yang ia temukan di reruntuhan. Setiap gerakan terasa lebih cepat, setiap serangan lebih akurat. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian dalam dirinya, sebuah kekuatan yang seakan telah ada dalam dirinya sejak lama, menunggu untuk dibangkitkan. Sementara itu, Irfan bertempur dengan taktik yang lebih hati-hati, mengatur serangan dengan cerdik, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan pertempuran. Ia memberikan perlindungan kepada para petani dan nelayan yang berjuang bersama mereka, memastikan agar mereka tidak mudah terjatuh dalam kekacauan. Meskipun jumlah mereka kalah jauh, semangat juang penduduk Endang Arum tidak pernah surut. Mereka bertarung untuk rumah mereka, untuk masa depan yang lebih baik, untuk mengembalikan kejayaan kerajaan yang hilang. Namun, pertempuran semakin memanas, dan Radito mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera menemukan cara untuk mengalahkan pemimpin keris hitam itu, semua yang mereka perjuangkan akan sia-sia. Saat itulah Radito teringat akan gulungan kuno yang mereka temukan di reruntuhan. Gulungan itu menyebutkan tentang kunci kekuasaan, sebuah artefak yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan kejayaan kerajaan. Radito sadar bahwa itu adalah kesempatan terakhir mereka. Ia harus menemukan kunci itu sebelum terlambat. Dengan tekad yang lebih besar, Radito mencari jalan menuju pusat pertempuran, tempat di mana pemimpin keris hitam berdiri, siap untuk meraih kemenangan. Ketika Radito mendekat, pemimpin keris hitam itu tertawa mengejek. "Kamu pikir dengan kekuatan itu, kamu bisa mengalahkan kami?" katanya. Radito tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat mahkota yang telah ditemukan dan meletakkannya di atas kepalanya. Seketika, sebuah kilatan cahaya yang sangat terang menyinari seluruh medan perang. Angin kencang berhembus, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Seolah-olah seluruh kerajaan yang hilang mulai bangkit kembali. Di bawah pengaruh kekuatan mahkota, semangat para penduduk desa semakin kuat. Mereka mengalahkan musuh dengan lebih mudah. Dan akhirnya, Radito menghadapi pemimpin keris hitam dalam duel terakhir. Dengan satu serangan yang cepat dan tepat, Radito mengalahkan pemimpin itu, mematahkan semangat kelompok keris hitam. Dengan kekalahan itu, keris hitam mundur, meninggalkan Endang Arum dan desa yang telah dipertahankan dengan darah dan perjuangan. Radito berdiri di tengah medan perang, mahkota di kepalanya, memandang kemenangan yang telah diraih dengan penuh rasa syukur. Di sisi lain, Irfan mendekat, menyadari betapa besar perubahan yang telah mereka alami. "Kita berhasil, Radito. Endang Arum selamat. Kerajaan yang hilang akhirnya kembali." Radito menatap mahkota di tangannya, merasa bahwa pertempuran mereka baru saja dimulai. "Ini bukan hanya kemenangan kita, Irfan. Ini adalah kemenangan untuk semua orang yang percaya bahwa takdir bisa diubah." Perjalanan mereka belum berakhir. Tetapi malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, Radito tahu satu hal, kerajaan yang hilang kini telah kembali,
dan Endang Arum akan menjadi pusat kebangkitan baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.